Taman Mutiara. Ya, semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi yang berkah dan cerah ini atas segala nikmat dan karunia. Kita kembali bertemu dan insya Allah hari ini kita sehat ya Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan saudara kita atau kerabat kita, istri atau suami kita yang hari ini kurang sehat, semoga lekas sehat. Yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Ya. Yang sedang bepergian, mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran. Ya. Yang sedang bisnis, mudah-mudahan dapat hasil yang memuaskan ya, mudah-mudahan. Ya, semoga sampai hari ini ya Allah akan terus memberi kecukupan kepada kita ya dari segala kebutuhan kita. Ya. Jadi insya Allah Allah akan mencukupi segala apa yang kita butuhkan. Ya, jadi bukan yang kita inginkan, Pak, tapi yang kita butuhkan. Karena kebutuhan itu tidak sama dengan keinginan. Ya, nah yang Allah akan cukupi itu segala kebutuhan kita. Tapi Allah juga akan memberikan ya keinginan apabila memang keinginan itu baik. Ya, jadi kenapa kebutuhan itu sesuatu yang diperlukan. Tapi keinginan itu seringkali ada unsur hawa nafsunya, Pak, ya. Kalau saya butuh mobil, ya yang penting mobilnya bisa berjalan, tidak mogok, cukup nyaman. Itu kebutuhan. Tapi kalau keinginan, kira-kira mobilnya mungkin harus Ferrari atau Lamborghini, begitu kan ya. Nah, itu bukan kebutuhan. Tapi itu keinginan. Ya, inginnya kaya raya, banyak harta, nah itu bukan kebutuhan. Inginnya kita tercukupi semua yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Ya, inginnya punya istri cantik, Pak. Ya, tapi itu bukan kebutuhan itu. Ya, itu keinginan. Jadi ingin punya istri kayak Luna Maya misalnya. Terbutuh, Pak, terbutuh. Terbutuh. Ya. Jadi insya Allah Allah akan memberi kecukupan terhadap semua yang kita butuhkan. Ya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'in dan juga kepada kita semua yang menjadi umatnya. Bapak Ibu, hari ini temanya tentang pentingnya iman. Ya, pentingnya iman. Kira-kira penting nggak Pak tema ini, Pak? Ya, insya Allah penting ya. Ya, bagi orang Islam, ya bagi seorang mukmin, iman itu tentu sangat penting. Kenapa? Karena iman itu menjadi faktor paling utama untuk bisa selamat di dunia dan juga di akhirat, apalagi nanti di akhirat. Ya. Iman itu yang menjadi landasan ya seorang mukmin. Seorang di Quran disebutkan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia itu akan rugi dalam kehidupannya. Ya, kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat dan seterusnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Iman itu menjadi faktor nomor satu dan yang paling utama. Nah, jadi saya kira ini penting. Kenapa ini penting? Karena ada orang yang menganggap iman itu tidak penting, Pak. Ya, ada orang-orang yang merasa untuk apa iman? Ya, karena hidup tanpa iman pun orang bisa hidup normal. Ya, banyak orang tanpa memiliki iman mereka bisa menikmati kehidupan ya sama seperti yang lain. Orang-orang yang tidak memiliki iman, tidak memiliki akidah yang benar, mereka bahkan bisa menjalani hidup dengan begitu luar biasa. Ya, mereka bisa menikmati dunia dengan sepuas-puasnya. Ya, mereka punya banyak harta dan memiliki segalanya. Orang-orang yang tidak memiliki iman, ya kadang-kadang mereka ya kelihatan lebih sejahtera daripada orang-orang yang memiliki iman. Lalu di mana pentingnya iman itu, kan begitu? Ya.
Bahkan ada orang yang menganggap iman itu justru menjadi penghalang, ya, untuk menjadi penghalang untuk menikmati kehidupan dunia. Dengan iman maka orang tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Kan begitu, Pak? Ya, dengan iman maka orang tidak bisa hidup bebas. Ya, betul kira-kira, Pak? Ya, memang betul. Kalau ukurannya hanya untuk dunia, ya, betul memang. Kalau ukurannya hanya untuk dunia, iman tidak butuh kita percaya kepada Allah. Tidak butuh percaya akan adanya kiamat, ya. Tidak butuh kita punya akidah kalau ukurannya hanya untuk dunia. Tapi kan hidup tidak hanya di dunia, Pak, ya. Hidup tidak hanya di dunia. Ya, dunia ini ya kehidupan yang oleh Rasulullah dikatakan sementara, ya. Seorang manusia hidup di dunia itu seperti hidup di persimpangan. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perbandingan antara dunia dengan akhirat. Ya, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa perbandingan antara dunia dengan akhirat itu? Maka Rasulullah menyuruh orang itu mencelupkan telunjuknya ke laut, lalu diangkat. Maka Rasulullah mengatakan, setetes air yang ada di ujung telunjukmu itu dunia, dan luasnya lautan itu adalah akhirat. Ya, coba begitu luar biasa, ya. Ya, setetes air, Pak. Setetes air. Apa artinya setetes air dibandingkan dengan luasnya lautan? Ya, Bapak Ibu, kita dulu belajar geografi, ya, belajar ilmu bumi, ya. Dulu kita diajari bahwa bumi ini ya lebih luas daratan atau lautan? Lebih luas lautan. Atau berapa? 2/3-nya kalau tidak salah, ya. 2/3-nya ini lautan dan 1/3-nya daratan. Bayangkan, ya, apa artinya setetes air, ya, dibandingkan dengan luasnya samudra. Ya, makanya Quran selalu mengingatkan kita, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil, gitu ya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan dengan akhirat kecuali sedikit, ya, kecuali sedikit. Bapak Ibu, di dunia ada kesenangan? Ada. Tapi kesenangan dunia sehebat apapun dibandingkan dengan kesenangan akhirat, ya itu hanya setetes air tadi. Di dunia ada kebahagiaan, ada kenikmatan. Ya, di dunia juga ada, Pak. Ada, segalanya ada di dunia. Ya, semua yang dianggap nikmat, semua yang dianggap kesenangan, ya, kegembiraan, semuanya ada di dunia. Tapi jika dibandingkan dengan akhirat, maka setetes itu. Ya, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berkali-kali mengingatkan Rasulnya supaya tidak tergiur, ya, supaya tidak terperdaya dengan setetes air tadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran ayat 196, 197, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil, ya, thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Janganlah engkau Muhammad terperdaya, ya, oleh kenikmatan, ya, oleh kesenangan orang-orang di luar mukmin yang bergerak di seluruh negeri. Jangan kamu terperdaya. Mata'un qalil itu hanya kesenangan yang kecil, gitu. Sementara tempat kembali mereka adalah jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Jadi apa artinya setetes air? Ya, di dunia ada orang menjalani kehidupan, ya, dan ya lumayanlah kita hidup di dunia juga cukup lama. Berapa lama kira-kira, Pak? Kita tinggal di dunia. Ayah 200 tahun, Pak? Mualnya 150? 100 tahun? Itu juga 1-2, Pak?
Nah, 80 tahun, nah ayalah. Ya, 80 tahun. Ada cukup banyak. 70 tahun ya, apalagi banyak. Coba 80 tahun ya, 80 tahun. Dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang tidak ada ujungnya. Itu tadi, dikatakan setetes tadi. Dan kehidupan ini sebenarnya panjang, Pak. Kehidupan ini panjang. Misalnya orang hidup di dunia 80 tahun. Setelah itu kemudian ia meninggal. Masuk ke alam barzakh ya. Berapa lama di alam barzakh? Berapa lama? Tergantung kiamat itu. Kalau orang meninggal hari ini lalu kiamat terjadi besok, berarti kan semalam harinya. Semalam atau sehari semalam dia di alam barzakh. Tapi kalau dia meninggal hari ini, kiamat terjadi 1000 tahun lagi, ya itu berarti seperti itu. Ya. Nanti setelah alam barzakh, nanti ada alam kebangkitan. Alam di mana manusia dibangkitkan. Ya. Nah, dari mulai dibangkitkan sampai nanti diproses melalui hisab. Kemudian ada penimbangan amal yang disebut dengan mizan, ya. Kemudian setelah itu ada saat di mana manusia menyeberang, ya, menyeberangi jembatan. Jembatan apa, Pak? Ya, jembatan itu kita sering menyebutnya jembatan Siratal Mustaqim, Sirat, ya. Sampai kemudian terakhir proses pemisahan. Ya, ada yang dimasukkan ke surga, ada yang dimasukkan ke neraka. Nah, proses itu disebut dengan Yaumul Qiyamah, hari kiamat, ya. Jadi dari mulai dibangkitkan, wa nufikha fis-sur, ditiuplah sangkakala. Makanya hari kiamat. Satu hari, Pak. Satu hari. Tapi hitungan satu hari di sana itu sama dengan berapa? 1000 tahun di sini. Jadi kalau di barzakh misalnya dia tinggal selama 1000 tahun, ditambah satu hari itu berarti 2000 tahun. Jadi perjalanan hidup manusia ini sangat panjang sebetulnya, ya. Nah, dan bahagia, ya, atau sengsara dalam perjalanan hidup ini ditentukan oleh setetes air tadi, ya. Betul, ini memang setetes air, tapi ini sangat menentukan, ya. Makanya kita manfaatkan setetes air ini dengan sebaik-baiknya untuk meraih kehidupan yang bahagia selama-lamanya, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kapan seseorang akan merasakan pentingnya iman itu? Ya, pertama ya saat dia bertemu dengan Allah, ya, yaitu kematian, Pak. Di situ seseorang akan merasakan pentingnya iman. Nah, yang paling dirasakan lagi adalah nanti saat manusia berada di mahsyar. Di dalam Al-Quran ada satu gambaran, ya, yaitu di surah Az-Zumar ayat yang ke-71, 72, 73, 74, 75, ya. Nah, gambaran manusia saat nanti berada di mahsyar, ya, di saat ada proses pemisahan itu, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin qila dkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Wasiqo, dan digiringlah alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, ila jahannama, menuju jahannam, zumaro, secara berombong-rombongan, ya. Digiringlah, bahasanya wasiqo, dan digiringlah. Biasanya yang digiring itu apa, Pak? Ya, biasanya gitu. Jadi di sana udah tidak ada harganya. Dan digiringlah siapa? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir.
Orang-orang kafir itu siapa, Pak? Orang-orang yang ketika di dunia mereka tidak memiliki iman. Ini orang-orang kafir. Orang-orang yang ketika di dunia mereka tidak memiliki keyakinan, Pak, tidak memiliki akidah yang benar. Ini orang-orang yang ketika di dunia merasa iman itu tidak penting. Ini disitulah mereka akan merasa bahwa iman itu ternyata sangat penting. Digiringlah orang-orang kafir menuju jahanam secara berombong-rombongan. Jadi ternyata orang masuk neraka itu bukan satu persatu, tapi rombongan-rombongan. Entah berapa banyak itu satu rombongannya ya. Mungkin puluhan ribu, atau mungkin ratusan ribu, atau mungkin jutaan, Pak. Ya. Dari mana mereka digiring? Mereka digiring dari mahsyar, dari tempat berkumpul. Ya. Nah, dan di mahsyar itu orang sudah dikelompok-kelompokkan, ya, dalam barisan-barisan. Ya. Orang-orang kafir akan ditempatkan Allah, Pak, di mahsyar, di tempat yang dekat neraka. Ya, sehingga mereka bisa mencium aroma neraka. Itu di surah Maryam ya. Dan orang-orang mukmin nanti di akhirat, di mahsyar, ditempatkan di satu tempat yang berbeda dengan orang-orang kafir. Ya, yaitu di tempat yang di dekat surga. Nah, dari situ mereka akan digiring. Hatta idza ja'uha, sehingga apabila mereka telah tiba di depan neraka, futihat abwabuha, maka dibuka seluruh gerbang neraka. Saat gerbang itu dibuka, apa yang mereka saksikan, Pak? Dahsyatnya gejolak neraka. Ya, tidak terbayang, Pak, seperti apa. Semua orang-orang yang digiring melihat betapa hebatnya neraka itu. Semua ketakutan. Di Quran disebutkan waru'al mujrimuna musyfiqina. Engkau Muhammad, watarol mujrimina musyfiqina. Engkau Muhammad akan melihat saat orang-orang kafir itu dihadapkan ke dalam neraka. Apa? Mujrimina musyfiqina. Mereka ketakutan. Mereka ketakutan. Mereka berteriak, Pak. Berteriak. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan apa? Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujim min sabil. Ya Tuhan, Engkau telah matikan kami 2 kali dan Engkau telah hidupkan kami 2 kali. Kami akui dosa-dosa kami. Fahal ila khurujim min sabil. Apakah ada jalan kami tidak masuk ke situ? Ya. Di situ mereka baru merasakan betapa pentingnya iman itu. Makanya di surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang kafir itu sangat ingin jika mereka waktu di dunia itu menjadi orang-orang mukmin. Ya, surah yang ke-15 ayat 2, yawaddul ladzina Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Itu ayat. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir nanti di akhirat mereka berharap sekiranya dahulu ketika di dunia mereka itu menjadi orang-orang muslim, Pak. Di situ baru mereka merasakan penting. Ya. Jadi ketika pintu neraka dibuka, semua melihat apa yang ada di hadapannya, ya, semuanya ketakutan, semuanya menjerit. Ya, maka waqala lahum khazanatuha, berkatalah para penjaga neraka. Ya, siapa, Pak, para penjaga neraka itu? Malaikat. Malaikat yang mana, Pak? Di Quran digambarkan kan? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro allati waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat penjaga neraka, mereka para malaikat yang galak, keras, lagi kasar. Ya. Kita melihat
penjaga di tahanan saja begitu kasar gitu, apalagi ini. Ya. Berkatalah para penjaganya, ya, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Bukankah telah datang kepada kalian dahulu rasul-rasul dari kalangan kalian yang membacakan ayat-ayat Tuhan kalian? Kenapa kalian ada di sini? Bukankah dulu telah datang rasul-rasul yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu? Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mengingatkanmu akan hari ini, akan kejadian ini. Ya. Bapak Ibu, mereka hanya bisa mengatakan apa? Bala, iya benar telah datang. Tapi mau apa lagi? Ya. Walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin. Mau apa lagi? Telah pasti ketetapan Allah berlaku terhadap orang-orang kafir. Qila, dikatakan kepada mereka, udkhulu abwaaba jahannam. Dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke pintu-pintu jahanam. Jadi dipersilahkan, Pak. Kira-kira dipersilahkannya Bapak Ibu bangga, silakan. Begitu atau gimana Pak kira-kira? Mangga gara lalebet ka neraka misalnya gitu ya. Ya. Fabi'sa mathwal mutakabbirin. Jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang kafir. Ya. Disinilah Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, betapa pentingnya iman itu, betapa pentingnya akidah itu. Ya, di dunia kita juga merasa pentingnya iman itu. Betul Bapak Ibu? Bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun juga kita orang-orang Islam merasa iman itu penting. Dengan iman hati kita menjadi yakin, betul Pak? Dengan iman jiwa kita menjadi tenang, menjadi tenteram. Dengan iman, ya, kita punya ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah orang-orang yang memiliki iman, ya, dia punya optimisme, Pak. Ya, punya keyakinan, punya optimisme. Tidak ada orang kalau betul-betul dia beriman kepada Allah, pasti dia punya tawakal. Ya, dengan adanya tawakal orang kan terhindar dari stres, ya. Orang terhindar dari berbagai macam tekanan. Tekanan kehidupan ini kan berat, ya. Tapi orang-orang yang memiliki iman, insya Allah mereka punya keyakinan. Inilah pentingnya iman. Apalagi nanti di akhirat. Ya, dan ini digambarkan di surah Az-Zumar tadi ayat yang ke-73 74-nya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan diantarlah, beda Pak. Ya, kalau tadi di apa? Digiring. Dan diantarlah orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya menuju surga secara berombongan. Sama. Beda Pak, digiring dengan diantar. Ya. Diantar menuju surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sehingga apabila mereka telah tiba di gerbang di depan surga, lalu wa futihat abwabuha, lalu gerbang-gerbang surga dibuka. Disitulah orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa akan melihat betapa indahnya surga. Betapa luar biasanya surga. Mereka melihat tempat yang begitu indah yang belum pernah mereka saksikan. Seperti apa? Tidak terbayang. Wa qala lahum khazanatuha, dan para penjaganya, siapa Pak? Para penjaga surga? Malaikat juga. Tapi beda dengan malaikat penjaga neraka ya. Ini malaikat para penjaga surga, malaikat yang ramah, malaikat yang santun. Dan mereka berkata kepada para penghuni surga, apa? Salamun alaikum tibtum. Kesejahteraan untuk Anda sekalian. Berbahagialah. Fadkhuluha khalidin. Masuklah ke dalam surga dan tinggallah di dalamnya selama-lamanya. Wa qalu alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Fa ni'ma ajrul amilin.
Maka para penghuni surga mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Ini janji Allah, Pak, yang nanti betul-betul akan terbukti nanti saat para calon penghuni surga melihat isi surga. Ya, yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan yang telah memberikan tempat kami di surga di mana saja kami kehendaki. Bapak Ibu, ayat itu menjelaskan bahwa di surga, orang-orang yang di surga bisa memilih tempat di mana dia mau tinggal, maka Allah akan sediakan baginya. Saya ingin di surga sebelah sana dekat sungai yang airnya jernih, maka Allah akan buatkan gedung di sana. Saya ingin di surga di dekat taman-taman surga yang indah, maka Allah akan buatkan. Bapak Ibu, kalau di dunia kita bisa milih tempat nggak, Pak? Kita mau tinggal di mana bisa milih nggak, Pak? Bisa? Tidak bisa, Pak. So, bisa nggak milih tempat? Tidak bisa. Kalau punya uang bisa nggak? Belum tentu juga. Ya. Ada jamaah saya, dia ingin tinggal di kompleks saya. Pak Ustadz, saya ingin tinggal di sini, ya, karena ada masjid dan ada bapak di sini katanya. Ya, sok atau cari. Ya, saya ingin di Jalan Amanda nomor 8 katanya. Amanda 2 nomor 8. Nah, itu mah rumah saya. Iya, sok mau dijual aja saya. Mau apa? Jadi belum tentu punya uang juga bisa milih tempat. Itu seperti itulah gambarannya, ya. Jadi di sini Bapak Ibu penting. Surga itu ada berapa tingkatan, Pak? Surga itu di dalam hadis disebutkan surga itu ada 100 tingkatan, ya. Ada 100 tingkatan, ya, dari mulai. Tapi 100 tingkatan itu yang paling tinggi itu nomor 1, Pak. Biasanya kalau 100 dari bawah ke atas kan begitu ya. Ini mah tidak. Jadi yang paling tinggi itu nomor 1, yang paling bawah nomor 100. Nah, tapi bapak-bapak, ibu-ibu, ya, sekalipun di surga nomor 100 ya, ya namanya surga ya tetap surga lah. Ya, jannah itu adalah tempat yang sudah tidak ada tarahnya. Tempat kenikmatan yang tidak pernah ditemukan di bumi ini, sekalipun di nomor 100. Lalu apa bedanya tingkatan-tingkatan itu? Nah, bedanya ya, kalau ada orang misalnya di surga tingkatan yang atas, maka dia bisa berkeliling ke surga yang ada di bawahnya. Tapi yang di bawah tidak bisa ke atas. Jadi kalau suami istri masuk surga, istrinya di tingkatan yang ke-5 misalnya, suaminya di tingkatan yang ke-10, nah istrinya yang turun ke bawah menemui suaminya. Atau suaminya di tingkatan yang ke-10, istrinya di tingkatan yang ke-40, maka suaminya yang turun ke etage lamun inget. Meureun di tingkatan 10 meureun bidadari wungkul. Nah, seperti itu di dalam hadis gambarannya ada 100. Ada 100. Bagaimana Rasul mengatakan Allah itu memiliki 100 nikmatnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman itu harus utuh, Pak. Ya. Iman itu harus utuh. Iman itu harus menyeluruh, ya. Makanya tidak ada istilah rada iman gitu nya. Nah, tidak ada istilah rada iman. Si eta mah pika sebelen tapi lumayan lah rada iman gitu misalnya gitu. Nah, tidak ada, Pak. Sama dengan kafir juga tidak ada rada kafir gitu, tidak ada. Karena iman itu harus sempurna, harus utuh. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab dari pegunungan, ya, mereka datang kepada Rasulullah, ya, untuk menyatakan keimanan mereka. Di surah Al-Hujurat ya, ayat yang ke-14 itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil a'rabu amanna.
Orang-orang Arab Badui itu datang kepada Nabi, lalu mereka menyatakan keimanannya. Amanna, ya Rasulullah, kami telah beriman. Ya. Rasulullah SAW bersiap untuk menerima keimanan mereka. Rasulullah senang tentu Pak ya. Senanglah, karena memang itu yang selalu dicari oleh Nabi kita. Orang-orang mau masuk Islam. Ini serombongan orang Arab datang menyatakan keimanan. Rasulullah senang dan beliau bersiap untuk menerima mereka. Tapi kemudian turun ayat itu. Jangan dulu diterima. Ya. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad, kalian belum beriman. Ya. Kalian ini belum beriman. Mereka mengatakan kami beriman. Tidak, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami tunduk. Kami tunduk. Apa artinya? Ya, iman itu harus dibuktikan dengan ketundukan. Iman itu harus dibuktikan dengan kepatuhan, ketundukan. Orang kalau mengaku beriman, maka dia harus tunduk, Pak, harus patuh. Makanya di ayat yang ke ayat itu di ujungnya walam mayadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Iman itu harus sampai masuk, tertanam ke dalam hati, ke dalam jiwa seorang mukmin. Kalau hanya di mulut ya tidak cukup itu. Ya harus sampai masuk ke dalam jiwa dan dibuktikan dengan ketundukan. Makanya di ayat 15-nya Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ini iman. Jadi seorang mukmin dia harus beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu apa berarti? Percaya dengan segala ketetapan Allah. Beriman kepada Allah artinya menerima seluruh keputusan Allah. Beriman kepada Allah berarti beriman kepada semua firman Allah, Pak. War Rasul, dan juga beriman kepada Rasul artinya menerima segala ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Rasulullah dan tidak boleh ada keraguan sedikit. Ini makanya iman itu harus utuh. Ya, dan dibuktikan dengan ketaatan dan kepatuhan. Betul, Pak? Orang kalau percaya nurut, Pak. Betul nggak? Ini contoh kalau saya sakit, kemana saya perginya, Pak? Ke dokter pasti. Kenapa ke dokter, Pak? Karena saya percaya dokter yang bisa menangani penyakit saya. Gak mungkin saya sakit terus datangnya ke tukang martabak. Wah, mungkin kan, Pak? Ya. Dokter, saya percaya dokter yang tahu penyakit. Kemudian saya pergi ke dokter. Tadi ayah dokter Ade di dinya. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Ayah naon? Saya sakit, Dok. Pastilah sakit dalam mencager memoal kadieu cenah. Dokternya rada judes, Pak. Sakit apa? Cek pasienna, justru saya kadieu matak teu nyaho sakitna. Mun nyaho memoal kadieu. Dibalas tah ku pasien. Ya sudah, buka baju. Dok, berbaring, buka mulut, nurut mual, Pak. Kenapa? Percaya. Udah percaya kan dokter? Ngerti nggak, Pak, disuruh buka baju, disuruh buka mulut, berbaring? Ya, kadang-kadang nggak ngerti. Buka mulut, tarik nafas, keluarkan. Sok tarik sekali deui, tahan. Kayak sagede aya telepon. Nurut, Pak. Nurut. Ya sudah. Sakit apa, Dok? Saya. Kamu kecapean. Ya, istirahat we cenah ayeuna. Istirahat. Nanti saya buatkan resep. Ya. Udah resep dibuat. Nah, ini resepnya nanti tebus di apotek. Siap, Dok. Mayar heula cenah. Ulah langsung pergi mayar heula. Udah selesai dia pergi ke apotek, parkir, aya tukang parkir, nyamperkeun, Pak, balik ke mana? Ke apotek beli obat. Kenapa, Bapak?
saya sakit. Pak sebentar Pak, sini Pak. Coba buka baju, buka mulut, terus berbaring Pak. Nurut mual Pak. Mual. Kenapa tidak nurut? Terpercaya. Terpercaya ke tukang parkir. Ya. Selesai obatnya. Ini Pak katanya, kata petugas apotek, ini ada kapsul dimakan sebelum diminum sebelum makan. Yang 3 ini tablet dimakan 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Nurut mual Pak. Ini percaya ini. Keyakinan itu harus sampai seperti itu. Ya. Pulang ke rumah diturut itu. Ada istrinya, Bapak udah pulang? Iya. Ini Pak ada pisang Ambon lumut udah kuning. Bapak kan senang. Moal lah. Kunaon? Cek dokter tuh ulah. Nurut kan Pak. Ini ada ketan Pak pakai kacang merah kan Bapak suka. Moal. Ku dokter dilarang. Nurut Pak. Ya, seperti itu. Kadang-kadang dengarti itu obat naon dehnya. Ya, saya kalau dikasih obat ya ini obat apa? Kadang-kadang nanya, dokter, ini teh obat apa? Kadang-kadang nanya. Kadang-kadang ku dokterna gitu diterangkeun di obat naon itu. Tapi tidak percaya dia Pak. Ya. Mungkin nggak dokter salah Pak? Mungkin dokter salah. Tapi tidak percaya nurut. Saya pernah datang ke dokter salah obat. Ya. Pernah Mas Bibit tahu mungkin di Apotek Budi ada namanya Dokter Bambang Supeno. Nah, itu kan dokter ahli ya, dokter penyakit dalam. Nah, banyak pasiennya, saya sering ke situ. Suatu hari saya datang ke sana tidak ada pasien. Nah, terus saya tanya ke perawatnya, "Hari dokternya ya?" "Ada, Mbak," katanya. "Tapi kenapa nggak ada pasien? Biasanya penuh." "Nggak tahu," katanya. Begitu saya masuk, "Silakan Pak masuk," katanya. "Saya nomor berapa ini?" "Bapak nomor 1 cenah." Padahal buka jam 4, saya jam 5 kadinya. Saya ajak salaman, dokter ngadeg-deg Pak dokternya. Begini rupanya udah sakit. Kan saya jadi ragu tah. Mau balik lagi, kata susternya, "Pak, kalau analisanya sih masih bagus," katanya. Ya, analisanya masih bagus. "Nggak apa-apa, sok coba aja Pak." Ya udah akhirnya dicoba, udah selesai, saya dikasih resep, saya beli. Besoknya pas saya makan 1, mau ngegas motor itu nggak ada tenaga. Ngegas motor ini nggak ada tenaga. Saya jatuh sampai nggak bisa berdiri. Wah, ini salah obat. Saya balik lagi ke dokter ya. Saya balik lagi, "Dok, ini kok saya minum obat ini begini?" "Oh, salah," cenah gitu. Semoga Allah mengampuni beliau. Ya, beliau sudah meninggal. Sudah meninggal sekarang. Semoga Allah mengampuni beliau. "Salah cenah. Maaf ya, salah ini." "Ya udah nggak usah lah dokternya." Itu Pak. Itu aturan dokter. Seperti itu kalau kita percaya kepada Allah itu harus seperti itu. Ya. Kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, kita juga nggak paham. Ya, Allah memerintahkan kita melakukan ya satu pekerjaan. Ya, ini kenapa Allah menyuruh kita? Kadang-kadang nggak paham, Pak ya. Tapi ketaatan itu ya harus dibuktikan dengan ketundukan, dengan kepatuhan tanpa dia harus paham. Ya, Bapak Ibu coba kalau kadang-kadang kita tidak ngerti ya di dalam Islam, di dalam perintah Allah ini. Ada orang nanya ke saya, "Pak Ustadz, kenapa bilangan sholat itu tidak sama? Subuh 2, lohor 4, asar 4, maghrib 3, isana 4. Kenapa tidak sama?" Ya, saya juga nggak tahu kenapa tidak sama. Tapi ini perintah Allah. Ya sudahlah. Rek ngarti, rek teu ngarti, pokoknya. Ya. Jadi Bapak Ibu, sekalipun pengetahuan Islam saya tidak banyak, tapi insya Allah kalau ada orang nanya apapun, saya akan jawab dengan mudah. Kalau ada orang nanya, ya, kenapa babi itu tidak boleh dimakan? Gampang. Da ceuk Allah teu meunang. Pan kitu jawabannya. Kan gampang, Pak. Ya kan?
Kenapa warisan itu kok beda? Laki-laki dapat 1 bagian, perempuan dapat setengahnya. Kenapa? Gampil Pak jawabannya. Ya, lah cek Allah kudu gitu. Iya kan, Bapak Ibu juga bisa. Itulah iman. Ya. Tapi kadang-kadang hari ka dokter nurutna ka bina-bina gitu. Tapi kadang-kadang kepada Allah ketika diperintah, ya komplain, mempertanyakan gitu. Jadi beriman kepada Allah itu harus utuh, menerima semua ketetapan Allah. Satu saja ketetapan yang ditolak itu bisa menggugurkan keimanan, Pak. Bapak Ibu tahu iblis? Kenal iblis, Pak? Ya, tahu maksudnya ya, bukan kenal. Pirakowe kenal jeung iblis. Ya, iblis itu di dalam riwayat disebutkan telah menyatakan keimanannya selama 80.000 tahun, Pak. Iblis itu. Ya. Tapi satu saja dia menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Apa yang terjadi? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Apa? Aba wastakbaro. Aba dia menolak, wastakbaro dan dia sombong. Wa kana minal kafirin. Maka masuklah iblis ke dalam golongan kafir. Gugur Pak keimanannya selama 80.000 tahun. Allah menyatakan aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dia menolak, dia sombong, maka masuklah dia ke dalam golongan kafir. Yang tadinya mukmin menjadi kafir. Ini iblis. Ya. Iblis itu golongan mana Pak? Malaikat atau masuk ke golongan mana iblis ini? Iblis itu jin Pak. Ya. Jin, masuk jin. Golongan jin, bukan malaikat. Karena malaikat itu tidak ada yang durhaka ya. Malaikat itu tidak ada yang membangkang. Jadi iblis ini masuknya ke dalam golongan. Di surah Al-Kahfi ayat 50 itu dijelaskan. Ketika Allah memerintahkan para malaikat sujud, maka semua malaikat sujud. Karena malaikat tidak ada yang membangkang. Illa iblis, kecuali iblis. Karena minal jinni fafasaqo an amri rabbih. Jin ini adalah malaikat ini masuk ke dalam golongan jin, tapi dia jin yang durhaka kepada Tuhannya. Ini iblis. Jadi iblis ini masuk ke dalam golongan jin. Jin yang mana ini Pak? Nah, ini kudu ngadongeng jin deh berarti ya. Ya. Bapak ibu-ibu, di dalam beberapa risalah hadis itu disebutkan jin dan manusia ini dua makhluk yang mendapat perintah Allah Pak. Ya. Dan dua makhluk ini yang diberi kebebasan untuk memilih. Ya. Makanya ada yang kafir, ada yang mukmin. Jadi sama seperti manusia Pak, jin itu ada yang kafir, ada yang mukmin. Jin ada yang kafir, juga ada yang mukmin. Manusia ada yang kafir, juga ada yang mukmin. Bahkan jin ini sama, hanya beda dari bahan ciptaannya aja. Kalau jin itu dari apa? Dari api, kalau manusia dari tanah. Yang lainnya sama. Kalau jin itu, kalau manusia ada laki-laki, jin juga sama, ada laki-laki, ada perempuannya. Ada juga yang mereka menikah, berumah tangga, punya keturunan, sama, ya. Sama, hanya kita tidak tahu karena memang beda alam. Ya. Bahkan jin ini juga sama, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kan di Quran disebutkan ya, manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, jadi ada suku-sukunya, Pak, ada kabilah-kabilahnya. Ada kabilah dari apa namanya? Ada kabilah dari Harobiyi gitu, ada kabilah-kabilah jin itu. Ya, ada kabilah dari Abdul Ghaffar, ada kabilah sama seperti kabilah Bani Hashim gitu ya. Nah, ada satu suku jin yang punya kedudukan lebih tinggi ya di antara jin lainnya, Pak. Mereka jin ini merasa
bangsa jin yang paling pintar. Siapa? Ini yang disebut dengan jin Ifrit itu, Pak. Ifrit, pernah dengar ya nama Ifrit? Nah, ini kelompok jin yang eksklusif. Ya, mereka merasa paling pintar, tidak mau bergaul dengan jin yang lainnya. Lalu mereka membentuk satu kelompok namanya Jaringan Ifrit Liberal, Pak, namanya itu. Nah, kira-kira begitulah mungkin. Kita pernah mendengar itu. Jadi ayat liberal itu yang model jin gitulah. Ya. Nah, mereka tidak mau bergaul dengan jin yang lainnya. Mereka bergaulnya dengan malaikat, Pak. Ini sebelum Nabi Adam diciptakan ya. Bergaulnya dengan malaikat. Makanya ketika malaikat disuruh sujud, jin ini termasuk yang diperintah untuk sujud. Tapi kemudian mereka menolak. Ya. Jadi Bapak Ibu, iman itu harus utuh. Satu saja ketetapan Allah yang ditolak itu bisa menggugurkan keimanan. Contoh misalnya di surah An-Nisa, Pak. Dari mulai ayat 7 sampai dengan ayat 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum waris, ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu tentang hukum waris. Hukum waris yang telah ditetapkan Allah. Kemudian penjelasan mengenai hukum waris itu ditutup dengan ayat 13 dan 14. Tilka hududullah. Ya, wa may yuti'illah wa rasulah. Ya, itulah ketetapan-ketetapan Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannat. Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ayat 14-nya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukumnya, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka dan ia akan kekal selamanya. Pak, kalau masuk neraka lalu kekal, itu orang mukmin atau orang kafir? Orang kafir. Kalau orang mukmin, ya, selama dia punya iman, sekalipun imannya hanya sebesar biji sawi, ya, biji dzarrah, ada harapan masuk surga. Sekalipun mungkin harus mampir dulu ke neraka, ya, tapi ada harapan masuk surga. Nah, ini iman. Jadi memang iman itu harus utuh, ya. Kalau soleh mungkin ayah rada-rada soleh gitunya, ayahnya bager, rada bager gitu. Tapi kalau iman itu harus utuh, ya. Makanya di surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara kafah, secara keseluruhannya. Tidak bisa kita hanya setengah-setengah di dalam beriman dan setengah-setengah di dalam menerima ketetapan Allah. Kita menerima semua ketetapan itu, ya. Ini panjang kene itu dongeng nanti, Pak, kan sudah jam 6 menit, ya. Kewe orang teruskannya, Pak. Iraha dari, ya. Oke. Kenapa, Pak? Insya Allah nanti kita bahas lagi ya tentang pentingnya iman ini, karena memang bicara tentang iman, ya. 13 tahun kan Rasulullah, ya. Dari lamanya risalah Nabi yang 23 tahun, ini 13 tahun ini Nabi hanya menjelaskan tentang iman. Karena memang iman itu menjadi faktor paling penting. Mudah-mudahan iman ini akan senantiasa ada di dalam diri kita, ya, sampai akhir hayat kita. Demikian Bapak Ibu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.